Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Lisya Rinata dengan NIM 55512300009. Saya dari kelas 3 C Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu kelas 2. Jadi kali ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video tutorial uji GFSAR. Sebelumnya saya udah copy data dari Excel. Nah, cara memindahkan data dari Excel ke SPSS itu sama aja. Tinggal di copy terus di paste di SPSS. Caranya sama kayak kita mau copy terus dipindahin ke tabel di Word. Nah, sebelum kita masuk ke langkah uji Glassr-nya, kita pindah dulu ke variable view. Terus kita bakal ubah si namanya ini. Yang awalnya var, kita bakal sesuaikan sama nama yang kita mau. Kalau kita punya banyak banget nama yang harus diubah, misalnya kita punya 75 responden, nah kalau diubah satu-satu itu akan memakan banyak waktu. Jadi kita bisa mengubahnya dengan cara diklik di nama, terus di set RLR. Setelah di set RLR, kita masuk ke replay, terus si var-nya ini kita masukin var 000. Nah, kita bisa ubah nama di bawah ini di replace list sesuai sama apa yang kita mau. Misalnya untuk kuesioner kita bakal masukin misalnya K, terus atau pertanyaan T. Nah, di sini saya bakal ubah namanya satu-satu aja karena setiap namanya itu beda-beda. Jadi cara cepat ini bisa dipakai kalau namanya itu sama. Misalnya kita contohin K. Terus di replace all, terus di close. Nah, jadi kayaknya akan otomatis K01, 02, 03, dan seterusnya. Karena kita namanya bakal beda-beda, berarti kita ubah satu-satu. Yang pertama bakal saya kasih nama X1 sebagai variabel X1, yang kedua variabel X2, yang ketiga ini variabel Y-nya. Nah, di Y-nya ini bakal kita ubah ke 6 semuanya. Di desimalnya ini bakal kita 0. Nah, ledger ini bakal kita isi sesuai sama nama si X1, X2, X3-nya. Misalnya X1-nya kita punya motivasi. Di X2-nya kita punya konsentrasi. Di Y-nya itu misalnya kinerja. Nah, jadi di label ini tuh namanya disesuaikan sama data kita di Excel-nya. Terus kolomnya juga bakal kita ubah jadi 6. Di ini kita ubah jadi scale semua. Nah, setelah itu balik lagi ke data view. Terus di sini udah otomatis berubah. Jadinya X1, X2 sama Y. Nah, itu kita pindah ke analyze. Terus ke regress. Cari linear. Nah, si X yang variable X ini bakal kita masukin ke kotak independen. Yang Y ini bakal kita masukin ke dependen. 1, X2. Nah, akhirnya kita bakal masukin ke dependen. Di data statis ini jangan diubah, terus di plotnya juga nggak kita ubah. Kita bakal ubah di set. Di set ini unstandarized. Kita bakal klik, terus di continue. Itu tinggal di OK. Ini hasil si outputnya. Jadi kita kesampingkan dulu, kita bakal close dulu. Setelah itu masuk ke transform sebagai langkah keduanya. Terus cari compute variable. Habis itu kita bakal ketik abc underscore cost. Nah, untuk di function groupnya kita bakal pilih all.
Terus kita cari ABS. Nah, itu kita masukin, cara masukinnya kita bakal klik tanda panah ke atas ini. Terus tanda panahnya ini kita bakal isi yang tadi understand drive. Jadi kita masukin, cara masukinnya terus ini. Gitu, oke. Nah, di langkah kedua ini, dia emang gak muncul si tabel-tabel kayak yang di atas ini, dan muncul yang tabel-tabel gini, dia cuma muncul kayak kata-kata segini aja. Jadi jangan takut karena nanti di langkah yang ketiga itu bakal muncul dia. Nah, di sini kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu kita analyze lagi. Oh ya, nah setelah kita bikin ABS, nanti ABS-nya itu bakal muncul di data sini. Kita lanjut ke analyze, terus progress lagi, terus masuk ke linear lagi. Nah, si dependennya ini bakal kita ganti ke ABS yang udah kita bikin. Jadi si variable Y ini kita keluarin, terus kita masukin ABS ini ke dependent. Di step yang tadi udah kita checklist, di unstandardized ini kita unchecklist atau kita hilangin checklistnya. Tinggal di continue, terus di oke. Nah, ini udah muncul, bawah-bawahnya juga udah muncul. Nah, jadi data yang bakal kita pakai itu yang di koefisien di sininya ini. Atau di sininya tuh kan di syaratnya itu dia itu dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas kalau si angkanya ini lebih dari 0,05. Nah, bisa kita lihat di motivasi ini, di sticknya ini lebih dari 0,05. Dia kan 0,869. Berarti ini dinyatakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Di yang kompensasi juga, dia 0,40. Berarti ini di atas 0,05. Jadi, kedua variabel ini aman dari gejala heteroskedastisitas. Nah, jadi gitu aja video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.